Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Burhanuddin dengan NIM F1G12530. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Halu Oleo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengenalan pemrograman, di mana di sini saya akan menjelaskan sebuah program dengan studi kasus restoran sederhana. Oke, dalam membuat programnya, di sini kita buat dulu sebuah daftar menu. Nah, untuk memudahkan, kita menggunakan sebuah fungsi. Nah, fungsi itu fungsi void yang bertugas menampilkan daftar menu. Pertama, cara menuliskannya itu pertama kita tulis def. Sabar, oke. Def tampil underscore menu. Nah, ini karena tidak bisa kita spasi, jadi kita menggunakan garis bawah atau underscore. Kemudian kita kurung titik dua, kita enter. Nah, sekarang kita akan menuliskan menu agar bisa ditampilkan di output. Sini jadi kita di sini tulis print print dalam kurung titik menu restoran, kita kasih nama menu restoran Delong saja. Nama gua tuh. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat daftar urutan menunya ya. Sini print. Caranya sama saja kayak tadi. Titik nasi goreng. Harganya, oke, di sini kita akan menentukan harganya sesuai selera saja. 15. Oke. Nah, kita buat lagi untuk menu yang kedua. Kita kedua itu kita buat apa nih? Ayam geprek. Ayam geprek. Geprek itu sekarang harga 10.000. Aduh, project. Lagi yang ketiga. Aduh, ayam goreng. Belum. RE 20.000. Oke, nah untuk
menu yang terakhir kita masukkan sebuah minuman supaya lengkap. Ada minuman, ada juga makanan. Es teh paling favorit sih. Oke, daftar menunya pun sudah jadi. Sekarang kita akan membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini dia bertugas untuk menghitung total sebuah pesanan, total semua pesanannya. Oke, di sini kita akan menggunakan fungsi yang namanya fungsi non-void karena dia fungsi non-void ini bisa mengembalikan sebuah nilai serta lebih efektif dalam menghitung sebuah total pesanan. Oke, di sini kita tulis dulu def, kemudian nama variabelnya agar lebih mudah kita panggil. Variabel di sini kita pakai hitung underscore total buka kurung. Di sini kita isi parameternya dengan pilihan menu, dan daftar daftar harga. Oke. Oke, di sini. Nah, di dalam fungsi ini kita akan membuat sebuah variabel yang bisa menampung semua total harga yang dari pesanan. Oke, di sini kita supaya mudah diingat, kita buat saja variabelnya, nama variabelnya total. Oke, total 0. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah perulangan agar dia mengeksekusi semua kode pilihan dari menu serta harga-harganya. Sini kita tulis pakai perulangan for, di mana no in pilihan menu. Ya, oke. Sini kita buat lagi sebuah variabel indeks. Kenapa saya buat lagi variabel ini? Karena menunya itu mulai dari nomor 1, sedangkan uh, pada daftar harga yang akan kita buat nanti, dan itu kan merupakan list, dan list itu dia mulai dari indeks 0. Nah, maka dari itu kita buat maka dari itu saya buat variabel baru ini bernama indeks, berfungsi untuk nomor pada daftar menu dibaca dari 0. Misal menunya yang dipilih nomor 1, maka terbaca nomor nomor 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka indeksnya dimulai dari 0. Maka yang akan dibaca nanti pada list daftar harga akan terbaca di indeks 0. Nah, kemudian kita akan membuatkan sebuah kondisi di mana 0 jika lebih kecil sama dengan indeks, lebih kecil len atau panjang daftar harga. Titik 2 kita. Nah, sini kita akan membuatkan lagi sebuah kode jika kondisinya true, bernilai true. Maka dia akan mengeksekusi kode ini, di mana total itu plus sama dengan
daftar harga buka kurung indeks. Ini maksud logikanya yaitu jika kondisinya true, maka dia akan mengerjakan sebuah total di mana total tadi kita telah mendeklarasikannya 0 dulu, berarti di sini dia akan terbaca total 0 ditambah sama dengan daftar harga. Daftar harganya nanti kita akan buat, misal daftar harganya pada indeks G0 itu 15.000, maka dia akan terbaca 0 ditambah 15.000 sama dengan 15.000. Nah, 15.000 itu akan disimpan di dalam variabel ini, variabel total. Ya, seperti begitulah kira-kira penjelasan singkatnya. Oke, kemudian kita enter di sini kita buat lagi jika kondisinya bernilai else, maka dia di sini akan menampilkan sebuah tampilan atau teks bahwa keterangannya menu atau menu nomor menu nomor aduh, menu nomor sekian tidak valid. Ya, sini kita taruh F supaya terbaca variabelnya di sini. Oke. Nah, ini maksudnya kalau dia bernilai false, maka dia akan mengeluarkan output yang dimana outputnya adalah menu tidak valid. Maksudnya jika dia memilih menunya selain dari menu ini, maka dia akan tidak valid, menampilkan tulisan tidak valid. Nah, karena ini jenis void, jenis fungsi non void, maka di sini kita harus menggunakan return untuk mengembalikan nilai. Return nilai apa yang dikembalikan? Tentunya variabel total. Oke. Nah, fungsi fungsi untuk menghitung total pun sudah jadi. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah program utama. Program utama ini yang akan menjadi sebuah titik awal program dimulai. Ya, di sini kita buat dulu variabel daftar harga. Iya, daftar harga. Mana daftar harga ini sama dengan karena list, maka dia akan mempunyai beberapa data. Sini tadi 15.000, 10.000, 20.000, dan 5.000. Ini sesuai dengan yang daftar menu ya, biar mudah dibaca oleh program. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah variabel yang namanya pesanan. Ya, pesanan sama dengan. Nah, di sini kita tidak dulu mengisinya karena nanti kita akan membuatkan sebuah kode di mana pesanan ini akan otomatis diisi ketika uh, pengguna melakukan input output pemesanan. Oke. Nah, setelah itu kita memanggil sebuah daftar menu yang telah kita buat tadi, yaitu dengan cara menuliskan nama variabelnya, yaitu tampil menu. Mana lagi? Menu. Nah, oke. Kemudian menunya akan sudah ditampilkan di output, kita akan membuat sebuah variabel yang bertugas untuk menginput sebuah banyaknya pemesanan yang akan dipesan oleh pengguna.
Di sini kita buat nama variabelnya jumlah pesanan sama dengan integer. Kenapa integer? Karena dia bersifat angka atau berupa angka. Kemudian input put input. Kemudian di sini berapa banyak Anda mau pesan, ya, kurang lebih begitulah, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah perulangan di mana perulangan ini berfungsi untuk mengeksekusi jumlah pemesanan tadi, variabel pesanan tadi yang telah dioutput oleh pengguna. Maka kita pakai perulangan for i in range jumlah pesanan. Oke, kita percepat saja karena waktu, ya. Sudah 16 menit. Aduh. Oke, di sini kita buat lagi variabel no menu, variabel baru di mana variabel ini akan bertugas menginput lagi, ya, pesanan pertama sampai pesanan terakhir. Di sini kita taruh dan di sini kita kasih keterangan pesanan plus 1 agar keterangannya pesanan ke-1 karena I merupakan angka dimulai dari 0. Masukkan nomor menu. Kemudian setelah itu setelah diinput kita akan membuatkan sebuah kode di mana dia akan inputannya ini akan masuk di variabel ini, variabel pesanan. Karena tadi kan masih kosong, jadi kita akan membuatkan sebuah kode di mana inputan ini akan masuk di sini, ya. Oke. Pesanan. Sini kita tulis nama variabelnya, kemudian titik a t. Dan dalam variabel no menu. Oke. Nah, terakhir kita setelah pengguna menginput semua pesanannya dan sudah dimasuk dalam variabel pesanan ini, kita akan membuat sebuah total yang akan menghitung semua totalnya. Nah, karena tadi kita sudah membuatnya dengan menggunakan fungsi non-void, maka kita tinggal panggil kembali fungsi tadi dengan cara menuliskan nama variabelnya. Nah, inilah namanya lebih mudah, kemudahan dalam menggunakan fungsi agar tidak capek-capek lagi dalam menulisnya. Oke, kemudian di sini kita isi parameternya dengan pesanan tadi, variabel pesanan dan daftar harga yang telah kita buat. Nah, kemudian kita akan kasih sentuhan terakhir di mana print yang akan menampilkan totalnya, outputnya. Total yang harus dibayar adalah RP. Kita kasih titik 2. Kita isi variabel total. Nice. Oke,
programnya pun sudah jadi, dan di sini eh, terlihat sudah logikanya sudah tersusun secara rapi dan bagus. Sekarang kita akan tes running, apakah apakah programnya berjalan dengan baik atau tidak. Maka di sini kita akan coba running, oke? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wais, programnya sudah berjalan dengan baik sejauh ini. Oke, di sini kita akan masukkan berapa yang saya ingin pesan. Misal, saya ingin memesan eh, eh, dua pesanan, yaitu, nah, itu pesanan ke satu. Saya ingin memesan sebuah nasi goreng, dan pesanan keduanya yaitu ST, karena enak. Oke, nah, total yang harus saya bayar itu sebanyak 20.000. Di sini menandakan bahwa programnya berjalan dengan lancar. Hah, alhamdulillah. Baik, mungkin demikian sekian penjelasan dari saya tentang program restoran sederhana. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, serta saya minta maaf atas segala kekurangan penjelasannya, dan saya ucapkan terima kasih atas semua penonton yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe jika tertarik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.